aku tinggal jobe, guys. Juga nggak seperti itu juga, guys. Karena yo semuanya, kembali bersama gua di sini Bung Yor di channel gua, masih tentang COVID-19, guys. Karena gua masih berada di Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta Pusat, dan gua nggak tahu gua akan keluar kapan. Yang jelas besok gua akan swab test yang pertama selama gua di Wisma Atlet ini, guys, untuk menentukan apakah gua layak pulang atau enggak. Gitu, guys. Cerita hari ini tentang pada saat gua bener-bener stres, gua divonis positif COVID-19, guys. Guys, sebagian besar dari kami penderita COVID-19 mungkin stres pada saat kami tahu kenyataan bahwasanya kami positif COVID-19. Tapi terkadang juga itu menambah beban stres lagi ketika orang di samping kanan kiri kami mengeblame kami karena apa yang kami dapat. Guys, COVID-19 itu berhubungan erat dengan namanya imunitas tubuh yang ada di dalam tubuh kita, guys. Ketika imunitas tubuh itu turun, itu akan membawa dampak yang luar biasa parah ke COVID-19 ya sendiri, guys. Jadi gue ingin membagikan beberapa cerita tentang COVID-19 ini ketika orang-orang di samping kiri kanan kiri lu dan lingkungan di tempat lu berada mengeblame atau menjudgment kita ketika kita terkena penyakit COVID-19, itu akan membawa dampak luar biasa parah ke penderitanya, guys. Karena stres yang luar biasa itu menurunkan imunitas tubuh, dan penyakit ini berkembang pesat di dalam tubuh kita, guys, dan sangat berbahaya bagi para penderitanya, guys. Untuk itu, guys, gue mau sharing sedikit kepada lu semua kenapa kita harus mensupport orang-orang seperti ini yang menderita penyakit COVID-19. Karena sebagian besar mungkin yang tidak terkena tidak tahu rasanya bagaimana stresnya pada saat kita dinyatakan positif COVID-19. Sungguh luar biasa stres, guys. Gua aja yang orangnya ibaratnya tipikal orang yang happy selalu dan selalu ada alasan untuk bikin gua ketawa. Ketika gua dinyatakan positif COVID-19, itu kayak langit runtuh, guys. Seperti video yang sering gua bilang sebelumnya, di video sebelumnya, itu sangat luar biasa. Gua kayak seperti membayangkan sesuatu yang belum terjadi, tapi gua udah bayangkan. Contohnya mati. Contohnya lagi terpisah dari keluarga, contohnya lagi dikubur, dan secara regulasi COVID, di mana keluarga lu nggak bisa melakukan ibadah terlalu dekat dan nggak tahu mungkin kuburan lu ada di mana. Itu yang ada di pikiran gua, guys. Tapi puji Tuhan saat ini gua bisa merasakan kemajuan pesat yang luar biasa karena gua meninggalkan rasa stres gua, guys. Cuman ada hal-hal kecil yang masih gua rasakan gak enak, yaitu gue agak terganggu dengan pernapasan. Beberapa hari ini banyak terganggu dengan pernapasan yang sering gue bilang bengek gitu, guys. Jadi cuman ya seperti ini, guys. Yang ingin gue bagikan, terkena COVID-19 adalah hal yang paling terburuk yang mungkin penderita rasa. Mungkin orang-orang yang di samping kiri kanannya yang nggak terkena enak aja menjudgment orang, ya pergaulan lu salah, lu dekat sama ini, lu dekat sama itu, lu nggak menjaga protokoler, lu nggak mengikuti imbauan pemerintah. Guys, tuduhan-tuduhan seperti ini lu bisa tuduhkan ke orang-orang yang COVID-19. Tapi apakah lu pikir lu menambahkan semangat di dalam diri dia untuk hidup lagi? Enggak, guys. Itu malah menambahkan stres yang luar biasa dan menurunkan imunitas. Ketika imunitas di tubuh itu berkurang dan drop out yang benar-benar rendah, itu akan menambahkan tingkat stres dan melajukan pesat pertumbuhan COVID-19 ini, sehingga berbahaya banget bagi para penderitanya, guys. Jadi ya gua rasa kalau lu punya pandangan lain terhadap COVID-19, kalau lu punya opini sendiri kepada orang yang menderita di COVID-19 di sekitar lu, ya kalau pandangan itu tidak berpengaruh positif bagi orang tersebut, mendingan lo diam. Itu yang seperti gue bilang di video sebelumnya, guys. Karena apa? Itu benar-benar berhubungan erat dengan apa yang akan terjadi pada penderita. Ketika penderita menangkapnya secara positif, oke lah, dia akan memacu dirinya untuk membangunkan atmosfer dan membuktikan apa yang lo omongin salah. Tapi ketika orang yang sudah down gara-gara COVID-19, karena cara tangkap manusia, cara receive orang itu berbeda-beda. Ada yang mungkin menangkap COVID-19, mungkin gua salah atau apa, dan gua berusaha untuk memperbaiki.
Tapi kalau orang yang benar-benar mentalnya down gara-gara COVID-19 dan lu datang dan lu berkata hal-hal yang mungkin tidak membangun mereka, itu bahkan berhubungan erat dengan yang namanya kehancuran di dalam hidup dia. Maksud gue dalam mentalitinya, dan itu imunitas turun dan mengacaukan segala sesuatu yang mau sebenarnya bisa diobati, cuman karena dia dibarengi dengan stres yang terlalu berat dengan perkataan orang di kanan kirinya, akhirnya susah dan akhirnya dia harus stay lama di masa karantina atau mungkin juga nggak bisa tertolong. Itu aja guys. Jadi gue mau sarankan bagi orang-orang yang mungkin sedikit primitif menghadapi COVID-19, gue rasa Google atau find out, belajar sesuatu tentang COVID-19 penting bagi orang yang nggak menderita COVID-19 sekalipun guys. Karena di situ nanti lu akan diajarkan juga bagaimana cara lu menghadapi atau menerima kenyataan keluarga lu atau orang di samping kiri kanan lu menghidap COVID-19 dan apa-apa yang harus lu. Bukan masalah protokoler atau peraturan yang dilanggar guys. Sekarang virus itu tidak terlihat. Kalau lu mau menanyai secara detail di mana lu kesini itu nambah stres juga guys. Karena apa? Virus itu nggak terlihat. Orang juga terkena itu unsur nggak sengaja. Nggak mungkin orang kena virus COVID-19 itu dengan sengaja. Oh, COVID-19 masuklah ke dalam tubuhku. Hahaha. Nggak gitu guys. Karena orang juga waktu terkena COVID-19 dia khawatir juga dengan kanan kirinya, orang-orang di sekitarnya. Dalam hal ini yang paling dekat sekalipun, keluarga. Kayak gue pribadi, gue sudah termasuk klaster keluarga karena bokap kena, abang gue kena, dan gue kena. Dan untungnya abang gue yang satu yang kerja di offshore pada saat itu nggak ada di tempat. Kalau ada, mungkin terkena juga. Dan adik gue juga nggak ada di tempat juga pada saat itu. Coba kalau adik sama yang lain ada di tempat. Dan itu sendiri sudah menciptakan khawatir yang luar biasa di lingkungan gue. Karena apa? Sebelumnya ada orang-orang yang berkunjung ke rumah, dan itu juga membuat kekhawatiran. Karena apa? Ketika kita terhidap atau kita positif COVID-19, pasti dokter akan menyarankan berapa hari ini ketemu siapa aja dalam 2, 3, atau 4 hari. Nah, kasih tahu mereka untuk melakukan hal-hal yang protokoler mengenai COVID-19. Dalam hal ini mungkin PCR atau antigen test atau rapid test seperti itu. Cuman kalau memang nggak terlalu yakin ya PCR. Ya seperti itu yang ingin gue bagikan guys. Jadi yang mau gue ingatin kembali guys, sebagai orang yang terhidap COVID-19 atau yang positif COVID-19, stres itu masih dirasakan hingga sekarang ini guys. Karena apa? Lo ditaruh di tempat yang mungkin orang bilang enak, cuman merasa terkurung tuh juga ada guys. Karena ada jam-jamnya lo bisa keluar, ada batas-batas jalan yang nggak bisa lo lewati, itu juga merasa terkurung bagi orang gitu loh guys. Karena seenak-enak pun di tempat pengasingan atau di tempat karantina, lebih enak di rumah sendiri guys, ya kan, terlepas dari apapun gitu loh. Jadi di sini gue cuma mau memberikan sebuah masukan bagi orang-orang yang mungkin pada saat ini lo hidup di tengah orang-orang yang mungkin saat ini sedang ada di karantina atau mungkin mereka ada karantina mandiri di rumah. Jangan pernah takut guys, karena kalau selama lu masih menjalani protokol yang sudah dicanangkan pemerintah, lu yang nggak perlu takut gitu loh. Dan itu bukan wabah yang harus lu takutin kayak Jovi guys. Juga nggak seperti itu juga guys. Karena yang sejatinya COVID-19 bisa sembuh tergantung lagi kepada diri orang yang menderita bisa berpikiran positif apa enggak. Dan berpikiran positif lagi berhubungan erat kepada orang yang di kanan kirinya atau di lingkungan mereka atau family mereka bisa support yang baik atau enggak gitu loh guys. Itu aja dari gua guys hari ini, video pendek yang gue bisa liput. Ya lu tahu ya guys ya, selama di sini gue banyak ide untuk berbicara, banyak ide untuk share kepada lu semua. Mungkin kalau ini berguna, lo bisa sharing ke orang-orang yang lo cintai mengenai COVID-19 guys. Cara gue lebih basic aja untuk membagikan ke lo, karena apa yang gue sharing berdasarkan pengalaman pribadi gue guys. Oke, itu aja dari Bung Nyor. You guys have a good time. Bye-bye.